Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belajar dari Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengalami kebutaan merasakan betapa gelapnya dunia yang dihuninya. Mereka membutuhkan orang lain yang dapat menuntun mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Misalnya, untuk duduk di meja makan, mereka perlu diarahkan. Memang, mereka memiliki tongkat yang bisa menunjukkan arah tertentu yang sudah dihafalnya. Namun, mereka memiliki keterbatasan penglihatan yang menjadikan mereka butuh tuntunan orang yang melek matanya. Benarlah kalau dikatakan bahwa orang buta tidak mungkin menuntun orang yang buta, karena dua-duanya tidak memiliki daya penglihatan. Gelap dan gelap, itulah pengalaman mereka. Jika ada lubang di dekat mereka, mereka bisa terjatuh ke dalamnya. Jika ada pohon besar, mereka bisa menabraknya juga. Menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, orang buta itu tidak dapat menuntun orang yang buta. Maka tidak seorang murid pun akan menjadi pandai kalau tidak mendapat seorang guru yang tepat. Ia mendapatkan apa yang dimiliki oleh gurunya sebagai pengetahuan barunya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sedang memperingatkan orang-orang yang merasa sudah suci dan sudah benar, sehingga mereka seolah-olah tidak lagi membutuhkan orang lain. Padahal mereka itu seperti orang yang buta hatinya. Mereka tidak mampu melihat kekurangannya sendiri. Mereka selalu berusaha mencari-cari cacat celah orang lain. Firman-Nya, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Tuhan Yesus mau mengajarkan kesadaran akan perlunya melakukan mawas diri sebelum menilai orang lain. Terkadang kita terlalu sibuk ngurusin orang lain, padahal masih banyak pekerjaan rumah kita sendiri yang belum kita selesaikan. Maka sedikit banyak saja setuju dengan orang-orang asing yang mengingatkan aku ketika mereka berkata, "It is not your business." Ini bukan urusan kamu. Uruslah perkara dan permasalahanmu sendiri. Keluarkanlah balok di dalam matamu terlebih dahulu, barulah menilai apa saja yang masih kurang dalam diri sesamamu. Kita diingatkan akan penyakit menyalah-nyalahkan orang lain, menggeluti luka dan borok orang lain, dan hendaknya meluangkan waktu untuk menintrospeksi diri. Di dalam masyarakat kita,
masih sering kita jumpai kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Hal itu dapat kita temukan dalam kancah perpolitikan di negara kita. Saudara-saudari terkasih, ketika bangsa kita ini digelayuti oleh persoalan melawan dan memberantas COVID-19 atau Corona, ada saja orang-orang yang nyinyir dan mencari-cari kelemahan pemerintah yang sedang berkuasa, seolah-olah mereka akan bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan menunjuk-nunjuk kelemahan atau kekurangan penanganan masalah COVID-19 tersebut. Strategi yang digunakan salah. Penanganannya terlalu lambat, tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Begitulah beberapa nyinyiran yang dilontarkan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah? Banyak anggota masyarakat yang masih ngablek atau keras kepala dalam menaati protokol kesehatan. Ada seorang ahli epidemiologi atau penyakit menular yang menyarankan bahwa hal utama yang harus menjadi perhatian masyarakat adalah mendisiplinkan diri sendiri, atau dengan kata lain, dengan introspeksi diri begini. Apakah aku sudah taat mengenakan masker? Masker itu adalah jawaban pertama dan utama agar orang tidak tertular COVID-19. Demikianlah poin pentingnya. Koreksi diri dan mawas diri. Sudah seberapa sempurnanya aku dibanding orang lain? Tidak usah terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Yang utama adalah selalu berusaha berbenah diri dan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya Tuhan sedang mengingatkan kita untuk menjadi pengikut-Nya yang tidak cepat berpuas diri karena sudah menjadi anggota keluarga Allah. Terkadang orang sudah merasa aman dan nyaman karena sudah dibaptis menjadi anak Allah. Mereka lupa bahwa baptis itu adalah anugerah awal sebagai modal untuk selalu mempertahankan kekudusan yang dianugerahkan oleh Allah. Banyak orang tidak peduli lagi akan perilaku dan tutur katanya dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Padahal mereka ini adalah orang Kristen. Artinya, mereka dituntut untuk selalu berusaha menghadirkan wajah Kristus dalam tutur kata dan tindak tanduknya. Mereka tidak boleh bertindak semau gue, seenaknya saja. Seorang Kristen harus menjadi sosok panutan dan teladan untuk orang-orang yang hidup bersama mereka. Janganlah mereka bertindak bodoh sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus hari ini. Seperti orang buta yang menuntun orang buta. Bagaimana mereka bisa menuntun orang lain kalau dirinya tidak bernas atau tidak memiliki kualitas hidup yang baik? Mereka dituntut untuk terus belajar dari Yesus sebagai seorang murid, agar pada waktunya mereka lulus sebagai murid dan siap mengajar orang yang belum berjumpa dengan Yesus Kristus. Marilah
kita menjadi orang yang baik dan benar terlebih dahulu, bercermin pada sosok panutan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lalu hadir untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehingga karena perbuatan kita yang baik, orang memuliakan Allah Bapa yang di surga. Apakah aku sudah berusaha berbenah diri sebelum menjadi saksi Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa bahagianya kami karena diingatkan untuk menjadi pengikut-Mu yang bertanggung jawab. Bantulah kami menjadi orang baik dan benar untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.